Bali G Academy sudah hadir di Bareskrim tadi, tapi apa namanya ditunda katanya. Suratnya sudah ada, ditunda jadi tanggal 9 Juli 2025, deh, bah. Jadi kayak mana lah ini, ya kan? Sudah datang kami ke Bareskrim, ditunda tadi malam ada. Suratnya kapan datang? Tadi pagi suratnya ditunda katanya. Padahal saya sudah datang ini dengan tim wartawan senior Sentana TV nih Janes Bond. Oke. Ternyata kita sekarang mau menanyakan ke Humas dulu. Oh iya. Dibatalkan. Ya, kita ke Humas dulu. Ini katanya punya kenalan jenderal nih, Lae Mikael Siahaan ini. Sinaga. Lalap Siahaan. Gitulah. Akhirnya kami mau ke Humas apa nih? Polda Bareskrim ya. Dibalik lang. Itunya aja dibalik. Oh. Itu dia, kami ke Humas Bareskrim nih apanya? Depannya nih. Ini depannya ya, Tulang? Belakang. Oh, belakang. Depan parkirnya susah. Belakangnya Bareskrim ini. Humas. Jauh jalan dari sini ke Humas. Ada lampu merah. Ini kita kan gitu. Ini Gedung Bayangkara. Iya. Oh iya. Ya nggak apa-apa lah ya parkir sini lah ya. Emang nggak ada parkir sana. Itu jauh lah ya. Jadi kami keliling tadi cari parkir kayak cari kutu. Susah kali. Semua parkir di luar, hanya pejabat dan orang yang terdaftar yang bisa masuk. Kalau di Polda bisa masuk ya? Oh, karena penuh? Tadi aku mau masuk, nggak bisa. Bareskrim. Oh iya, Bareskrim. Iya. Oh. Padahal itu gedung rakyat bilang. Oh. Aduh, gedung rakyat itu yang gaji itu polisi, yang gaji itu polisi. Yang gaji itu rakyat. Yang menggaji polisi itu rakyat ya. Minum kopi dulu nih di depan Gedung Bayangkara. Yang menjual orang Batak pula, Marga Siregar. Jadi berbahasa Batak kami. Ya enggak, Tulang. Jadi diundur tanggal 9 Juli. Alasan pengunduran inilah yang mau kita tanya ke Polda ke Humas Bareskrim nanti. Bosnya siapa? Kadip Humasnya siapa? Belum ku cari namanya. Entah siapa lah itu ya. Ngopi dulu lah kami tempat Tulang Siregar ini. 110.000 Mas. Jangan ngenyek lah, Le. Ayo, pemirsa Bali G Academy yang belum subscribe, like, and comment Sentana TV itu udah keterlaluan itu. Harus sub semua. Biar secepatnya 500.000 kan. Wah, gitu bro. Ya kan? Banyak kali yang subscribe di sini. Hah? Dr. Zulkifli. Oh, Dr. Zulkifli 3.000. 180.000 yang nonton, 3.000 subscribe. Oh ya, nanti sore ya. Nanti sore akan ditayangkan di Sentana itu benar-benar saksi kunci. Dokumen-dokumen palsu di Pasar Pramuka. Kalau di tadi sudah saya tampilkan di Bali G Academy. Tapi ada satu lagi yang lebih teknis, yang lebih detail di Sentana TV. Bukan hanya mendengar, melihat, tetapi membuat ijazah. Wah, pelaku. Jadi kalau bilang, itu kemarin bilang Bang Rismon itu yang katanya saja katanya, kan? Nah, sekarang nanti sore, Le. Nanti sore sekitar jam 5-an lah. Nanti sore sekitar jam 5-an itu ada pelakunya, pembuat. Sangat detail. Ya kan? Pelaku. Nah, inilah mau kita tanyakan ini, alasan penundaan apa? Apakah memang menyerah atau bagaimana? Menyerah, mereka sudah mengakui Pasar Pramuka atau bagaimana?
gimana gitu loh. Dulu, saya mau ngomong sedikit dulu. Saya rasa Dr. Rismon, kalau menurut saya ya, ini Tapi Mabes live di situ belum? belum. Itu nanti aja. Sentana TV nanti aja live-nya. Udah terlalu banyak subscriber gitu. Itu terlalu enggak lah. Masih kurang. Masih kurang. Refli Harun 3 juta subscriber. Kirain nggak mau live Jangan. terlalu banyak subscriber Ya, udah. jadi menurut saya Barreskrim ini melakukan hal yang benar dengan menunda ini. Karena dia mau menunggu Jokowi selesai liburan supaya bisa datang. Harus datang ya. Harusnya datang. Karena Jokowi itu kan terlapor. Sebaiknya dia datang supaya rakyat juga jelas. Katanya kan tidak ada. Bang, infonya polisi Barreskrim terberak-berak karena abang mau datang. Enggak juga lah. dong. Ada banyak WC kok di sini Ngeri kali. Jadi supaya Pak Jokowi kemarin kan sama Pak Luhut itu coba dilihat videonya bukan video. Fotonya di Instagram Luhut Panjaitan. Siapa yang follow Instagram Luhut Panjaitan silakan di-unfollow sekarang juga. Ingat desa Sidaria ya. Ingat desa Siriaria. Di sana. Ya, komentarin dulu di Instagram Luhut Panjaitan. Pak, kapan ke desa Siriaria? Seperti kata Rismon Syanipar, ditunggu. Dan kapan ke rumah sakit jiwa? Ditunggu Om Jarnes Yahan di rumah sakit jiwa. Nah, jadi lalu Pak Luhut Panjaitan tuh katanya mengenang masa-masa bersama Jokowi. Inilah mantan atasan saya, bla bla bla. Tapi dikirimnya foto lama, masih pada bermasker dia, ya kan? Jadi itu bukan foto baru, karena foto baru Jokowinya sedang sakit kulit. Kita harus doakan. Jadi tujuan kita ke Humas Polri ini apa? Tujuan kita ke Humas Mabes Polri ini karena saya kepingin tahu mengenai kasus ini, ya kan, mengapa pertama penyidikannya dihentikan. Itu hak wartawan untuk mengetahui kenapa penyidikannya dihentikan, penyelidikannya dihentikan, padahal pelapornya belum diberitahu. Harusnya pelapornya diberitahu, Pak, kita menemukan ini, dan kita akan hentikan penyelidikan, misalnya seperti itu. Apakah Bapak punya bukti lain yang makanya kami tidak jadi menghentikan, kira-kira gitu kan? Nah, itu mungkin Pak Janes sebenarnya yang harus menjelaskan tuh, tapi dia lagi gaji buta hari ini. Makan gaji buta ini. Magabut. Kira-kira gitu. Jadi kenapa Pak Janes penyelidikan bisa dihentikan, tapi terlapornya tidak tahu? Kira-kira malam-malam lah dihentikan gitu kira-kira kan? Sama kayak pemilu ini, ngitung suaranya malam-malam supaya rakyat sudah tidur gitu. Terangkan dulu. Terangkan dulu Pak Janes. Itu sebetulnya dihentikan sementara. Sementara terjadinya waktu kemarin dihentikan, itu kata buzzer itu selesai udah dihentikan. Harus kita hargai dong institusi Polri karena sudah identik terus yang ngomong itu aja bicaranya kan. Makanya kami dari Sentana juga kemari untuk mengetahui apa penyebabnya diundurnya gelar perkara khusus ini. Atau karena Pak Jokowi masih di Bali, atau Pak Jokowi masih kurang sehat, ya Pak Luhut juga nggak ikut jadi saksi kan bisa aja kan, itu bisa aja itu rencananya. Pak Luhut mau jadi saksi ya? Iya, takutnya Pak Luhut lagi nggak enak badan juga kan, nggak bisa. Jadi Pak Luhut mau ikut ya? Iya. Jadi saksi dan saksi hidup katanya. Iya, tapi bisa juga, tapi pakai dokter jiwa juga nanti datang juga dia. Dokter juga. Dia kan sudah bilang waktu dia ke Solo dia mau jadi saksi. Kenapa Pak Luhut, coba dong, saya ingin melihat kejantanan seorang tentara, dia dulu apa sih pangkatnya? Dan Kopassus enggak ya? Kalau itu Pak Prabowo ya. Enggak pernah dan Enggak tahu lah entah pangkatnya apalah dia. Tapi yang jelas masa seorang pernah, kalau enggak sombongnya menjunjung langit. Kalau enggak apapun pangkatnya Pak Luhut, ya seorang tentara hebat, purnawirawan jenderal, mosok sih nggak berani datang ke Mabes Polri untuk bersaksi. Iya, biar diperiksa
keterangannya dulu loh, biar diperiksa keterangannya di Mabes Polri atas dugaan ijazah palsu. Dia menyaksikan bahwa Jokowi itu, saya sering lihat ijazahnya dan asli gitu loh. Sering lihat. Lah, kan dia Berarti tim dia pemenangan. Berarti dia sering ke lemarinya Jokowi dong, kan sering. Lah, sekarang begini saja kan, saya pernah mencalonkan diri juga dan tim saya jelas sering melihat ijazah saya. Kemarin nyalonkan diri sebagai apa itu? Capres. Enggak, saya belum level capres lah, belum selevel Pak Jokowi. Saya masih caleg saja, caleg DPR RI. Seperti si DJ anak jenderal tuh, ternyata dia caleg DPR RI Jawa Timur dari PSI. Ayo, dan dia pernah menyebar kebencian terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghinaan yang kata-katanya sangat kotor ya. Sangat kotor kata-katanya, hanya pantas ada di WC kata-kata Jejak itu. digitalnya. Ada jejak digitalnya. Nah, kalau kalian mau saya buka jejak digital itu, subscribe lagi Sentana TV. Kalau subscriber Sentana TV 120.000, saya buka jejak digital si DJ anak jenderal, yaitu caleg DPR RI dari PSI. Tapi Kaisang ini tidak pernah minta maaf ini. Sudah ada yang ngomong nabi. Kemarin kan? Nabi Zulon. Nabi Sulon. Sudah ada yang bilang nabi. Nabi Zulon. Sekarang sudah ada yang ngata-ngatain Pak Prabowo lagi. Terbuka nih. Besok kalau Fufu Fafa terbuka juga, ya kapan Kaisang minta maaf atau mengundurkan diri dari Ketua Umum PSI? Atau Pak Jokowi mengundurkan diri dari Pembina Danantara? Tunggu-tunggu nih ya. Coba Dr. Rismon lanjutkan. Ini tiba-tiba 1054 bah. Karena Kalau Pak Janes yang live langsung rame. iya. Apalagi dengan kemampuan intelijennya. Kan? Namanya aja Janes Bond. Iya. Jadi saking hebatnya Pak Janes ini menjadi intel, kemarin dia pengen bikin ijazah SMP di Pasar Pramuka Pojok, ditawarin ijazah UGM. Bayangkan tak kemarin itu kan, iseng-iseng nanya buatin ijazah SMP, malah ditawarin sampai kuliah. S1 UGM juga ada, Ya. Mau apa ITB Pak? juga ada. UGM, ITB, UI, atau S3 sekalian kayak Bahlil katanya. Janes Bond 007. Sebenarnya bondnya itu bukan BUND ya, BUNE, artinya tulang. Dalam bahasa Batak paman itu tulang. Janes Bond, bukan 007. Apa? Kode porkas apa tuh? Tulang. 81. 81 Jokowi penipu. Jadi masuk kerek-kerek. Herek-herek. Jadi bukan 007 ya, 081. Cari di buku erek-erek abangnya. Herek-herek. Jadi pemirsa, kita review lagi. Hari ini kita udah siap sebenarnya untuk hadir di Bareskrim lantai berapa itu? Lantai 10. Untuk Banyak kali pun lantainya sekarang. banyak kali ya. Dulu nggak segitu tingginya Nah. gedung itu. Kalau nggak salah lantai 10. Kan kita udah datang, tetapi tadi malam ada WA-nya. Ini dulu, kasih dulu penghargaan kepada Kapolri Tito Karnavian. Kapolri lama. Oh, Kapolri lama. Ini gedung Mabes Polri ini rekor loh. Oh ya. Peninggian gedung tertinggi. Sepanjang satu Kapolri saja. Oh, yang Masih membangun. banyak lantainya. Oh gitu ya. Dulunya Ya. lantai berapa? Berapa Pak Janes? Kayaknya dulu lantainya sedikit, nggak sampai belasan begitu ya. Bareskrim. Enggak, kalau itu sih makanya pernah saya tanya anggarannya dari mana. Dulu berapa lantai kira-kira? Kurang lihat, cuma saya hitung-hitung saya lantai berapa. Rumah saya hafal lantai berapa. Ya jelas nggak belasan lah. Nggak sampai 10 lantai. Ya, jadi katanya Pak Michael Sinaga, Kapolri saat dijabat oleh Tito Karnavian, Bareskrim itu gedungnya sampai berapa puluh lantai itu. Ya, Kita aja diundang pembangunan baru. pembangunan baru. Kita aja diundang ke lantai 10. Bayangkan jangan-jangan ada 1000 lantai itu sampai ke bawah. Kan
Ada bunker jangan-jangan di dalamnya. Untuk menyimpan sitaan-sitaan itu, ya kan? Bunker lagi ya. Kali-kali. Jadi ditunda, inilah alasan kita. Jadi tadi malam ada WA kepada Pak Rizal Fadila untuk ditunda dari seorang penyidik yang menyidik Pak Rizal Fadila di Bareskrim saat itu. Terus saya teleponlah Pak Rizal Fadila. Nah, jangan-jangan itu kita di-prank. Besok kita nggak datang, ternyata ada gelar perkara khusus. Dan dinyatakan kita tidak datang. Makanya saya minta surat resminya, telepon penyidik tersebut dan minta surat resminya. Dan akhirnya keluar pagi ini ya. Ya. Bisa ditunjukkan, Le, suratnya itu. Jelek kali muka kau, iyalah Bang Ganteng. Iya, Ya. ngagan tekian araho. Itu. Jakarta 3 Juli 2025 ya. Nah, ini suratnya. Perkecil ya, Le, besar kali itu. Nggak apa-apa biar dilihat tanggalnya itu 3 Juli 2025 tuh. Bukan itu surat pembatalannya, pengundurannya ya. Ini 3 Juli. Oh, Jadi hari ini ya. keluarnya. Per 3 Juli Jadi ya. jangan kita dibilang Coba kecilkan semua biar Kira nggak dapat. seluruh. ya, jangan kita Kalau nggak dibilang. dapat diterusin. Ini nih. Nah, itulah surat dari kepolisian tertanggal 3 Juli. Nah, surat dari kepolisian 3 Juli katanya undur. Alasannya nggak ada di situ, pengunduran. Coba ya saya lihat alasannya Coba ya. bacakan, Le. Nota dinas Kepala Biro Wasidik Tapi diundur tanggal 9 ya. tanggal 2 Juli 2025. Berarti hari Rabu. Minggu depan tanggal 9 Juli. Ya. Ratna Dewi, Bang Rismon apa kabar? Kabar baik. Lagi nongkrong di depan gedung Bayangkara Bareskrim untuk menjumpai Polda Humas Polri untuk mencari alasan, Tapi- ya kan? Tapi Lagi ke Polda. Oh, biasa nonton Bu. thank you Ibu. Ini live. Nah, ini bentar lagi mau live. Iya. Ketemu aja. Iya, ketemu Nonton Ibu Mutia Sentana. nih. Ah, itu. Iya, Sentana TV katanya. Kenal juga Sentana Jadi TV ada- ya. Rujukan Nota Dinas Kepala Biro Pengawas Penyidikan tertanggal 2 Juli 2025. Tetapi nggak ada isinya apa di sini. Nggak ada alasannya. Nggak ada. Alasannya itu pasti ada di Nota Dinas itu. Tapi dalam surat ini hanya diberitahu bahwa ditunda. Alasannya adanya di Nota Dinas tersebut. Mungkin nanti kita Jadi kalau nggak ada alasan penundaan, pengunduran di situ. nggak ada. Jadi Di kalau suratnya. kita nanti ke Humas, saya juga berharap bisa tahu nih Alasannya Nota ya. Dinas ini isinya apa ya kira-kira supaya ini bisa ditunda itu kenapa ya gitu. Apakah karena terlapornya tidak ada, sedang sakit, sedang liburan ke Bali. Nah, ini juga harus jadi catatan ini ya. Karena Nadiem Makarim sekarang dicekal untuk keluar negeri karena ada dugaan perkara yang sedang berlangsung mengenai laptop. Ya perkaranya berbeda sih, itu korupsi, ini ijazah. Tetapi apakah perlu Bareskrim menerbitkan pencekalan supaya tidak bisa berangkat ke luar negeri atau kemana? Kepada siapa? Ya kepada si terlapor Joko Widodo dong, Iya dong, harus. supaya selesai dulu. Oh. Soalnya tanggal KKN aja kita tidak bisa tahu yang tepat 83 atau 85. Bentar 88 bentar lagi. Soalnya kita ketemu akta kelahiran tahun 88 ya. Ya. Kelahiran tahun 88, usia 27 tahun. Bagaimana bisa orang KKN tahun 83, KKN lagi tahun 85, wisuda tahun 85, akte kelahirannya tahun 88. Jadi itu kan dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh netizen, oleh semua lah, oleh kita juga. Nah, sebenarnya bisa menjelaskan ini hanya Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowinya bungkam terus, liburan terus, jalan-jalan terus, berobat terus, ya kita doakan sehat lah. Tetapi kita tetap mendoakan supaya beliau sehat ya dari penyakit kulit atau alergi atau apapun yang dia derita. Kan sudah resmi itu, pernyataan resmi itu, penyakit kulit, alergi. Termul itu nggak pernah bilang Jokowi mangkir ya.
Kalau kita dibilang mangkir, mangkir. Iya. Padahal ahlinya mangkir itu Jokowi. Sejak Bambang Tri aja dia sudah mangkir. Itu loh. Padahal banyak sekali orang-orang yang saya salut. Meskipun mereka orang penting, tapi kalau dibutuhkan keterangannya di persidangan selalu datang. Contoh Luhut. Enggak, kalau itu Kapan dia datang, Wei? Enggak pernah datang kalau itu. Waktu yang melaporkan itu kebencian siapa itu? Iya. Aktivis tuh Haris Azhar. Iya. Kan datang dia ke pengadilan. Kan dia melapor si Haris Azhar. Tapi Haris Azharnya bebas. Berarti laporan abal-abal dong. Laporannya Luhut itu. Oh iya. Berarti Oh. benar Haris Azhar. Iya ya. Enggak kebencian, bukan berita bohong. Polisinya nggak berani sama Luhut. Oh ya. Mungkin nanti kalau urusan ijazah ini sudah berakhir, urusan itu akan dibuka lagi oleh kepolisian. Korek lagi. Ya, kita kan nggak pernah tahu ya. Keterangan Azhar itu kan terlibat di dalam. Karena itu hak prerogatif kepolisian loh Pak Janes. Membuka kasus-kasus lama yang dianggap menemukan bukti baru. Tapi kan bisa aja instruksi Presiden Prabowo ke Kapolri. Bisa saja. Tolong dulu kalau Pak Prabowo telepon ke Kapolri yang baru besok kan. Tolong dulu. Saya kemarin lihat nih ada kasusnya Luhut yang belum selesai, gitu kan. Yang udah selesai perkaranya. Ya, yang ternyata ada bukti baru. Ternyata di pengadilan apa yang kata si Azhar itu terbukti Nah. memang. Ini juga menarik menjadi ikut campur di sini. Masalah sidang Luhut itu yang ada si Azhar itu yang dilaporkan ke pengadilan perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan. Ternyata dalam sidang itu apapun yang dikatakan Luhut dilaporkan itu bebas demi hukum. Pak Pengadilan Negeri Jakarta Timur membebaskan Azhar itu. Antasari Azhar itu lain. Beda. Ini Haris Azhar. Haris Azhar itu bebas. Azharnya doang sama. Karena tuntut Maghribnya Enggak. beda. enggak tuh apanya pengaduan dia, laporan dia karena Luhut terlibat dalam tambang nikel, tambang apa tuh banyak tuh. Ternyata Bukan tarik tambang 17-an. bukan tarik ya. tambang 17, ternyata betul-betul bebas, berarti ada apa yang dikata Azhar itu ada. Ya seharusnya polisi menindaklanjuti dong keterlibatan Luhut di pertambangan itu aja. Nah, keren. Saya sedang mengkontak lagi nih seseorang yang sangat spesial, Siapa itu? yaitu seorang wartawan Sentana yang hampir setiap hari bertemu jenderal-jenderal berbintang di Polri. Bintang Nah, berapa? bintang 2, bintang 3, yang jelas bukan bintang 7 lah. Kalau bintang 7 pusing nanti dia. Ya kan? Nah, jadi jenderal-jenderal ini dia sering temui. Dan pastinya Humas juga dia akrab sekali dengan Humas sehingga pasti Humas memberikan keterangan yang benar. Tidak seperti Humas Polda kemarin ya. Pak, saya sudah sakit hati loh dengan Humas Polda. Padahal saya waktu diundang pertama, undangan klarifikasi pertama, saya tidak hadir tapi memberi alasan. Tapi toh ke media dinyatakan mangkir. Jadi mendingan gua mangkir sekalian. Kagak kasih alasan. Gua kasih alasan aja dibilang mangkir. Bilang aja Alasannya udah bener loh, sakit. Saya itu sakit loh. lagi ada riset penelitian di Universitas Pojok Pramuka. Ya, jadi sudahlah Pak penyidik. Tak usahlah kita sebut marganya apa kan. Jelas Batak. Bukan Siregar kan? Oh bukan. Siregar yang ini, yang jual kopi. Nah, penyidik yang Batak itu, Pak, sudahlah Pak. Apalagi sih yang Bapak mau keterangan dari saya? Paling gitu-gitu lagi isinya. Saya minta ke Dewan Pers. Saya minta kita mediasi di Dewan Pers saja lah. Saya sering kok mediasi di Dewan Pers. Contoh, ada suatu berita yang saya beritakan tentang
suatu usaha misalnya. Wah ini salah nih Pak beritanya, pemiliknya bukan Rismon tapi Janes misalnya, pemilik usaha itu. Marahlah Janes, ya kan? Marahlah Janes, bukan Rismon yang punya itu kedai kopi itu, tapi Janes yang punya. Oke, kita ketemu di Dewan Pers, itu nggak apa-apa. Jadi kalau memang diperlukan, saya bersedia banget ketemu dengan penyidik dan bahkan Pak Jokowi langsung di Dewan Pers. Supaya saya malu sekalian. Oh, ijazahnya asli gini. Saya beritakan nanti bahwa ijazahnya asli, sudah melewati uji tinta, uji kertas, uji ini. Sehingga saya nyatakanlah ijazahnya asli. Tapi tadi malam ada itu informasi dari calo di Pramuka Pojok. Pramuka Pojok katanya supaya kertas itu terlihat tua, itu diasapi di dapur, Le. Oh. Jadi kelihatan kuning dia, kena asap-asap dapur gitu. Emangnya kalau di kertas ketahuan itu? Hah? Kalau diasap-asapin ketahuan. Tapi secara visual kan kelihatan ya. tua. Tapi kalau uji kertas Kedapat dong. ya, Masa asap bisa membuat tua secara usia? Jadi apalagi kalau ngasapinya pakai soban. Ya kan? Pakai soban tuh lebih cepat itu asapnya soban itu. Ancur. Ngasapinnya pakai sorban. Bukan sorban yang ngabalin, bukan ngomongin kau. Soban artinya kayu bakar. Berlebihan. Rismon mukanya kusut, tapi nggak panuan kudis woi. Panu kudis bengkak di mana-mana. Mungkin Tangannya kayak oktopus. mintalah dokter kepresidenan untuk mengeluarkan surat resmi. Penyakit apa sih? Jadi kita pengen tahu loh. Kemarin itu Pak Luhut waktu sakit keras sampai di opname juga kita tahu penyakitnya apa. Ke Singapura tapi ya. Di Singapura. Kok Pak Jokowi sampai sekarang nggak jelas penyakitnya apa? Perjelas dong dengan resmi surat dari dokter kepresidenan. Karena beliau tuh masih berhak untuk diperiksa oleh dokter kepresidenan. Berarti Luhut bukan nasionalis, tentara nasional sejati ya. Ya Berobatnya kan? aja di Singapura. Berobatnya aja di Singapura. Kita nggak Tahe. percaya sama dokter Indonesia. Harusnya kalau mau cinta Indonesia, harusnya berobatnya di rumah sakit Balige. Atau rumah sakit Lagu Boti, kampungnya. Tapi dokternya pun sering nggak adanya di rumah sakit Lagu Boti. Ya kalau Luhut datang langsung berderet itu datang itu. Ya kan? Ini sakit di kita aja ke Singapura, katanya tentara nasional sejati. Coba berobat di rumah sakit Balige itu. Lihat ini, kondisinya sudah sangat bagus sekali rumah sakit Balige. Halo, ini ada 1.568 orang nih. Gimana? Jangan sampai subscriber Sentana mengalahkan Balige Academy. Ayo 1.568 orang. Subscribe semua ke Balige Academy. Tinggal pencet tuh, ada tuh di bawah nih, di sini nih, pencet like and subscribe. Like-nya baru 255 nih, gimana? Coba kalian 1.700, ya, mainkan udah terus. 140 berapa ribu sekarang. Balige Academy 140 ribuan. Coba yang sekitar 100 ribu itu subscribe dulu Sentana TV biar langsung 200. Ngeri. Gitu bro ya. Nanti Dr. Taufik Muhammad Taufik and partner juga ya. Kanalnya Pak Taufik, Muhammad Taufik and Partners, ya kan? Subscribe dulu yang 100 ribu lebih subscriber subscriber Balige langsung biar 100 ribu langsung Pak Taufik itu kan gitu kan, biar mantap. Dan jangan suka subscribe kepada channel-channel penyebar hoax. Ya, channel-channel penyebar hoax yang katanya ahli digital forensik juga, tapi nggak pernah berani nongol. Nongol lah sini depan rumah saya, biar kita langsung mainkan. Mana ahli forensikmu, Joshua Sinambela?
Saya sudah undang ke Sentana loh, tapi jawabannya cuma udahlah. Kau menyebar-nyebar nama Sentana di mana-mana. Udah topi merah aja lah dilawan. Kau lawan topi merah aja dulu. Baru lawan Dr. Rismon. Kalau sudah lulus melawan topi merah, baru lawan Dr. Rismon. Ya, siapa yang pernah ikut atau follow Joshua Sinambela dimanapun, DF Talk, tolong di-unfollow saja itu. Di-unsubscribe saja itu, barang itu. Karena tidak berfaedah bagi bangsa dan negara itu barang. Hanya menyebarin kebencian aja. Nah, lalu ada juga DJ anak jenderal yang ternyata caleg PSI DPR RI Jawa Timur. Toho dia anak jenderal. Bodo amat. Anak siapapun dia kita nggak tahu. Tunjukkan akta kelahiranmu, nanti ku tunjukkan akta kelahiranku. Saya anaknya Rukia Rosalina Syahan, pemimpin redaksi Sentana dari tahun 80-an. Wartawan senior. Oke pemirsa, kita kapan ini masuk ke Polda Humas? Polda Humas Polri. Biar jangan hoax. Biar jangan hoax di antara kita, ya kan? Banyak kali buzzer di sini. Pengemis, pengemis. Tulang. Udah di mana ini coba lihat? Masih jauh nggak dia? Wamendes Konoha Tanca 616. Wamendes Konoha mantan calo pemalsuan dokumen. Konoha gelap diisi orang-orang rusak, belum lagi wapresnya. Makanya dia jadi Wamendes, bro. Karena karirnya dari bawah itu di pojok pramuka. Makanya kalian kalau ingin menjadi wakil menteri, berkarir kalian di pojok pramuka. Seharusnya dia jadi wamen kebersihan ya. Harusnya dia membersihkan lantai itu. Kalau kalian ingin menjadi wakil menteri, harusnya mulai berkarir. Ayo kita berlomba-lomba berkarir di pojok pramuka. Nggak bakal kalian itu. Nanti kalau ada lagi capres lain yang butuh dokumen, di situ. Tapi saya bocorkan sedikit ya pembicaraan kita semalam yang nanti sore akan ada di Sentana TV. Saya bocorkan sedikit bahwa dari ratusan kios yang ada di Pasar Pramuka sejak tahun 90-an ya, bahkan sebelum itu, dari ratusan orang itu yang punya kios, hanya satu yang bisa mengubah hidupnya sedrastis itu. Ini pengakuan langsung ini dari salah seorang pemilik kios atau salah seorang pengusaha lah. Pengusaha di tempat itu. Nah, yang buka usaha di tempat itu mengaku, kalau Pak Iman itu ngeri kali memang, langsung jebret. Tajir kali ya. Nah, karirnya. Sampai 2015 saya nggak pernah lihat dia naik mobil ke situ katanya. Naik mobil pun nggak pernah, selalu jalan kaki katanya. Tiba-tiba naik helikopter ya? Nah, tiba-tiba 2023 dia diangkat jadi wamen desa, langsung punya rumah gandeng 2 biji di komplek kehakiman. Di Kelapa Daging, Kelapa Gading. Kelapa daging beda lagi. Kalau kelapa daging jadi soto. Kopi. Terus Ada soto daging pakai kelapa, air kelapa santan gitu. Nah gitu pemirsa semua. Jadi kita bingung. Pak Paiman tolong dong jelaskan gitu. Tolong dong jelaskan dari mana Anda memperoleh kekayaan Anda di LHKPN senilai berapa itu. Nanti saya cari ya LHKPN ya. LHKPN-nya Paiman. Paiman Raharjo pasti punya. Karena dia itu pejabat negara loh. Harus kasih LHKPN. Kalau kita nggak punya ya, Dr. Rismon ya. Enggak lah. Soalnya kan tanah nyopungnya. Sawah-sawah masuk dalam. Berapa harganya itu? Iya kan? Mungkin ratusan juta aja lah. Nggak ada pun. Nggak ada pun. Karena nggak ada yang mau beli. Pada husut dalam. Oke pemirsa, bagi kalian termul-termul, tolong kami tantang. Saya Pak Roy Suryo, Bu Tipa, Michael Sinaga, Pak Janes Bon Siahan.
Kalau Jokowi mau menunjukkan ijazahnya rame-rame kita sama-sama di Solo pun jadi kami datang. Gitu tantangannya. Gitu loh. Sekalian dong. Saya kan mau nunjukin ijazah Inggris saya. Gibran juga nunjukin dong ijazah Inggris dia. Bradford. Orang juga Nanti- pengakuannya dari nanti Bepom saya jadi kumpulkan. fotokopi. Nanti saya kumpulkan teman-teman saya alumni Inggris. Kalau perlu 20 orang dari universitas berbeda-beda. Saya dari East Anglia, nanti 20 lagi universitas berbeda saya bikin. Supaya Gibran menunjukkan ijazah Bradford-nya dan kita uji kertas sama-sama. Kita uji semua sama-sama. Kemarin itu ada calo itu yang tadi malam saya wawancarai dan tayang di mana? Di Bali G Academy bilang Bradford pun bisa dibuat. Bradford. Iya, kampus Nigeria pun bisa. Kampus Nigeria bahkan Somalia bisa. Kampus Nigeria. Bayangkan Somalia University aja bisa. Aduh. Apalagi Bradford. Ngeri kali. Ya kan? Visa Amerika pun bisa ya. Bisa lolos. Oke. Lolos uji, ya kan? Ngeri kali. Jadi inilah pemirsa. Ya, termul-termul ini mendesak kita walaupun kita masyarakat sipil biasa. Parkir di lapangan lagi, Bang. Hah? Juga bagus. Siapa? Di lapangan Bayangkara, di lapangan olahraga. Langsung. Di sini. Oh, udah mau datang dia. Telepon lagi. Pasukan sakit kurap udah ngambang. Ya, aduh. Udah di mana? Berapa? Jadi begitu saudara, kita mau tanyakan dulu ke ke Polri, Humas Polri, alasan penundaan apa, pengunduran apa? Harus masuk akal alasannya. Lapangan Bayangkara. Soalnya banyak yang mau kita tanyakan kalau gelar perkara khusus Lapangan ini, Bayangkara. ya kan? Apakah mereka Itu pernah maksudnya. mengecek ke Oke, ditunggu. Universitas Pojok Pramuka, ya kan? Ini dia tampilan depannya nih. Kalau kalian nggak percaya ini, itu kelihatan tulang siriger tuh. Ganteng nggak tuh? Tuh. Itu gedung Mabes Polri. Itu. Lapangan Bayangkara namanya. Iya tulang. Ya. Bayangkara, lapangan Bayangkara. Tulang siriger sudah berkarir di sini lebih lama daripada jenderal. Bayangkara ya, bukan sebatang kara. Tulang sudah berkarir berapa puluh tahun sini, udah lebih lama daripada jenderal kayaknya. Oh iyalah, jenderal paling di sini setahun 2 tahun pindah. Ya kan? Kalau dia puluhan tahun ya pindah-pindah. Udah berapa kali Kapolri? Tulang di sini. Empat Kapolri. 4 Kapolri cuy. Gila. Kapolrinya aja udah 4. Mulai dari Kapolri mana itu? Apa? Timur Pradopo, terus Terus siapa? Sutanto bukan? Sutanto belum ya? Tito, Tito, terus Aziz. Idam Aziz, 3, terus Listio. Listio Sigit Prabowo, 4 Kapolri gila. 4 Kapolri, berarti saksi sejarah ini tulang ini. Pernah nggak Kapolrinya nongkrong-nongkrong di sini tulang? Oh enggak ya? Oh Kapolri nggak pernah nongkrong-nongkrong sama masyarakat ya? Oke dah. Tapi menarik lagi di sebelah sana ada peruri percetakan uang. Peruri sana ya, di pojok sana tulang ya? Ya, sebelah Mabes Polri itu ada Oh, percetakan uang. peruri. Jadi siapa yang lagi butuh uang, ya jangan ke situ soalnya udah pindah. Butuh uang. Kalau butuh ijazah ke Pramuka. Pramuka. Kalau butuh uang ke peruri, tapi udah nggak di sini lagi. Jangan-jangan di Pramuka juga ada cabang peruri, bukan? Hah? Aduh. Kalau itu saya kurang tahu. Cabang UGM sih kayaknya ada. Tapi kenapa Ibu Ova Emilia tidak pernah mau ini ya, mengomentari? Bilang dong. Kami UGM tidak punya cabang di Pasar Pramuka ya, gitu. Tapi sering buat skripsi di sana gitu. Dan Pak Iman tuh bukan dosen kami ya, gitu dong. Baru keren. Ini si Ova Emilia ini kayaknya nggak tahu, nggak jelas di mana. Apa dia masih menjabat, apakah dia masih hidup, kita nggak tahu karena nggak pernah kelihatan. Muncullah Bu Ova. Ini Dr. Rismon sudah merindukanmu.
sudah ingin apa namanya silaturahmi, takut amat sih didatangin Pak Kasmujo aja yang meskipun agak-agak takut kan awalnya, ternyata nggak kita apa-apain kok. Nah, ini kok ya. Iya, kita hanya ngobrol kok. Bu Ova, tolonglah. Kita hanya mau ngobrol-ngobrol soal BPR. BPR yang sudah gagal bayar atau apa itu? Gagal bayar kayaknya. Oh, alah. Bayarin Luhut atau apa nggak tahu deh. Bu Ova Emilia ini gimana ya? Janganlah skripsi-skripsi tahun 80-an itu dihanguskan. Ya, ditahan katanya, diamankan atau dihanguskan. Biar bisa kita lakukan perbandingan, biar bisa kita cek teknologi saat itu apakah dari pasar pramuka atau dari UGM asli gitu loh. Minum dulu para buzzer itu lalap. Kita sedang menanti kedatangan seorang wartawan ini ya, Ya, wartawan senior. senior Sentana Sama TV. seniornya dengan Pak Janes ya. Sama banyak kenalannya, bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 polisi katanya di Bareskrim di apa ini, Polri nih, Humas Polri. Jadi kita ini ya, kita tunggu. Rismon orang stres kok bahagia begini ya. Stres itu yang tangannya kayak oktopus itu loh, tahu nggak oktopus bentol-bentol di sini, itu baru stres. Ini tangan saya nih nggak ada kayak oktopus. Makanya ayo dong Pak Luhut datang ke rumah sakit jiwa biar kita tes semua. Saya ikut deh, Pak Janes ikut deh, biar tahu siapa yang stres. Nggak apa-apa pun nanti dokter psikologinya orang Batak nggak apa-apa lah ya. Boleh. Sama aja. Tapi itu. jangan marga Panjaitan ya. Nanti membela sono. Marga lain lah. Jangan Sinaga, jangan Semipar, jangan Siahan. Jangan juga Panjaitan. Marga apa kek? Nanti Jangan langsung. Hasibuan, nggak mau juga saya Hasibuan. Oh. Kalau Hasibuan nggak mau juga. Nggak mau saya. Marga Siahan. Siahan nggak apa-apa, tapi mereka yang nggak mau nanti. Oh gitu ya. Jangan dari Siahan. Oh ya. Nanti dikasih pula saudara si Yakub yang kebetulan dokter jiwa kan. Atau kalau mau saudara, saya ada tuh kerabatnya Pak Roy Suryo, dokter jiwa. Itu asli tuh. Itu di Kaliurang itu kan? Kaliurang. Di dekat di Kaliurang rumah sakit jiwanya. Iya, kerabatnya Pak Roy Suryo itu. Tapi katanya pasiennya bukan orang-orang sakit jiwa katanya. Ya memang bukan. Hampir sakit aja. Hampir. nyaris sakit jiwa. Aduh. Udah 1.600 loh, 1.500. Oh ya. Tapi yang like dikit kali. Gimana itu? Berarti banyak termul di sini ya. Yang like cuma 400. Iya. Termul ini kayaknya makin ganas ini kulihat ini ya. Waduh. Termul tolonglah. Insap lah. Siapa nih? Alung Deming, koran KR yang disita suruh balikin bang, bukti kuat itu bang. Nah di kantor KR kemarin kan kita sempat mengunjungi dengan tim Langkah Update. Katanya kena gempa korannya, terus kena hujan. Jadi koran tahun 2000-an ke bawah itu rusak. Jadi pas hujan itu, hujannya milih-milih. Ah ini koran lama ini, oke. Gue terjang nih pakai air gitu. Itu alasannya bro, mau bilang apa kita, ya kan? Tapi sejak tahun 85 sampai 2024 gak kenapa-napa kok. 2025 tiba-tiba takut kena air. Ya itulah alasannya. Iya. Jadi gimana? Emang ada banjir bandang di Yogyakarta tahun 2025, makanya takut kena air. Yang jelas-jelas aja lah alasannya. Capek kita ini ngeladenin. Itulah koran KR kemarin. Kita hargailah menerima kita. Tapi ya kita agak suspicious dikit ya. Agak-agak curigation dikit, ya kan?
Ya. Aduh, termul. Saya baca yang nggak termul aja ya. Tolong operator admin saya yang lagi mancing-mancing Danau Toba itu. Apa itu blok semua para termul itu. Capek saya. Ya. Bah, kok yang live Dr. Rismon, yang live Bali Academy, yang nambah subscriber sebentar. Berarti gini, jangan-jangan yang mensub di Sentana TV ternyata termul semua. Waduh, supaya jangan bisa mengawasi live-mu. Termul. Benarnya kalian yang subscribe Sentana TV? Kalau gitu subscribe terus aja lah. Biar jadi 200.000. Biar jadi duit lumayan. Kalau besok saya mau ke Solo lagi, ke Jogja lagi, kan ada duit dari kalian kan, Ada lumayan. modal ya. Ada modal bensin dikit gitu loh. Jadi nggak dari kantong saya terus. Ya termul, makasih ya. Ada pendana nggak sih? Hah? Untuk Sentana TV ada nggak bohir atau pendana? Ya saya menunggu si Ngabalin untuk membuka siapa sebenarnya yang info yang dia dapat, yang mendanai saya, yang mendanai Dr. Rismon. Saya aja deh, siapa yang danain saya, Ngabalin. Kalau ada saya temui Anda di manapun Anda mau. Di iNews kah, di Metro kah, di mana kah saya temui. Buka pendana saya siapa. Jadi nggak ada ya? Nah, nggak ada lah. Jadi Kalau saya pernah mau- nggak di Sentana TV dapat super thanks gitu 1 juta gitu? Oh itu kan dari masyarakat, nggak apa-apa dong. masyarakat. Jadi Dari kalau penonton. dibilang pendananya ya bantuan masyarakat Ya gitu bantuan masyarakat nggak apa-apa itu. Super thanks gitu Ya ya. super thanks. Dan sampai sekarang apa namanya, Ngabalin itu kan katanya mau disumpah di bawah Al-Quran, nggak berani. Heeh. Kalau saya berani, Sylvester disumpah di bawah Alkitab nggak? nggak berani. Kalau saya berani, siapa stasiun TV yang mau mengundang saya dengan Ngabalin atau Sylvester, bikin kami tiga-tiga sumpah di bawah kitab suci. Saya sumpah di bawah Alkitab, saya mau. Ayo. Lek bukan HTI. HTI apa? Huria Tangerang Indonesia. Huria Tangerang Indonesia dia. Banyak kali menuduh-nuduh HTI lah apa. HTI itu banyak orang baik itu. Ya. Jadi itulah ya, tidak ada pendana atau apapun. Ya. Ya, semua ini berdasarkan kemampuan finansial masing-masing. Gitu. Jadi nggak ada kok. Ya, para termul tolonglah berhenti apa ini memproduksi hoax segala macam. Ya, apa juga kalian ngopi dulu. Ini bolak-balik, ini kasar kali ini si Sinyang ini, biar kuhapuskan dulu ini. Bebok. Dari tadi bolak-balik. Kalau Makin ada yang mendanai dipasik. Sentana TV atau Bali Academy, coba ada yang bisa buktikan nggak? Tiba-tiba setelah ijazah palsu ini saya tiba-tiba naik Mercy Atau jadi Wamendes. atau jadi Wamendes, atau tiba-tiba saya punya rumah 2 di komplek kehakiman. Kelapa Gading. Buktikan itu. Kalau Pak Paiman sudah ada yang membuktikan, bersaksi di podcast saya dan di tempat-tempat lain pun di Pramuka itu saya tanyain begitu semua keterangannya. Jadi bukan 1-2 orang yang ngomong itu. Tiba-tiba kok 2023 dia jadi Wamendes, tiba-tiba langsung kaya ya. Biasanya datang ke sini jalan kaki katanya. Jangan-jangan nggak pakai sandal. Nah itu saya nggak tahu. Ada nggak tiba-tiba saya naik Mercy atau rumah saya tiba-tiba di mana? Kertanegara, Tetangganya Pak Prabowo gitu Iya. ya kan. Wih. Tiba-tiba saya tetangga sama Pak Prabowo gitu karena baru dapat duit 10T dari Zionis kalau kata Ngabalin. Buktikan. Saya buktikan juga nanti Ngabalin dapat duit dari mana itu. Nanti kalau jadi gelar perkara khusus harusnya hari ini ya. Tanggal 9. Harusnya hari ini tapi ditunda jadi tanggal 9. Saya ingin tanyakan, apakah berkas KPUD? Nah itu ada Mercy tuh depan kita. Tapi terus Tapi bentuknya bis.
Ayo dulu, lihat dulu. Kamar mandi dalam. Ah, tuh. Eh. Mana? Kelihatan nggak? Oh itu. Mercedes-Benz. Oh, Mercedes-Benz dia. Tapi bentuknya bis. Tuh, bentuknya bis. Itu punya Laek. Ah, punya Polri lah itu. Ini kendaraan apa? Angkutan personil Polri. Oh, Antar gitu ya. jemput. Warna hitam. Ya, Kalau kita ada ingin yang tanyakan punya. juga besok, harusnya hari ini ya, akhirnya jadi Rabu tanggal 9 Juli gelar perkara khusus. Nanti kita tanyakan alasannya. Kita akan tanyakan berkas-berkas Jokowi pada saat pencalonan wali kota di KPUD Solo, terus KPUD DKI Jakarta, ya pada saat pencalonan gubernur 2012 dan pencapresan 2014 di KPU, apakah itu sudah disita? Gitu pertanyaannya. Ya, kenapa hilang di servernya? Gitu kan, harus kita tanyakan itu, karena menurut Eko Sulistyo, ex KPUD Solo, ya, katanya Jokowi punya 2 gelar, doktorandus dan insinyur, gitu bro. Ternak Mulyono abaikan ya bang, semangat bang katanya. Oke. Nih biar gue ngapus. Saya sebagai orang yang dulu pernah beternak ikan, Bang Wisnu. Ya. Dulu saya pernah beternak ikan di Danau Toba. Sebentar aja sih. Tapi saya bingung, ngasih makannya tuh mahal kali tiap hari. Oh. Ikan aja ngasih makannya mahal. Apalagi termul. Apalagi termul ini ngasih makannya berapa banyak tiap hari nih. Aduh. Perlahan-lahan habis lah yang di bunker itu kan. Ternak ikan. Saya keluar satu hari tuh bisa, wah, juta kali. 1 juta, 2 juta, hanya ngasih makannya aja. Panennya lumayan juga. Untung nggak? Ya, untung-untung tipis lah. Jangan-jangan ditako. Ada juga panakoknya. Kalau yang mau tahu panako, cari Google Translate bahasa Batak, panako gitu. Oke Lele, live kan sekarang. Oh, kita Kan live kita ya? mau berangkat. Oke, kita mulai live di Sentana. Ya, di Sentana TV mulai live supaya kita mewawancarai Kadip Humas atau anggotanya, Humas Polri. Alasannya apa? Gitu loh. Jangan main-main nih, udah datang jauh-jauh dari Bali G. Tiba-tiba ditunda, ya. Kalau kami menunda dibilang mangkir. Ya. Kalau polisi menunda mangkir nggak itu? Ya, Baris Krim Polri kok mangkir? Jokowi mangkir nggak? Gitu loh. Jangan kalian menjelaskan kepada wartawan kami mangkir. Kalian sendiri mangkir. Di mana? Macet di mana, orang jalan kok itu? Udah sampai di mana? Jadi Pak Jokowi saya sarankan ya, untuk gelar perkara khusus hari Rabu tanggal 9 Juli 2025, jangan mangkirlah. Tunjukkan kepada dunia, kepada generasi muda bahwa Anda taat hukum. Ya, jangan diwakili oleh pengacara-pengacara Anda itu. Sesekali Anda sendiri yang membela diri untuk diri Anda. Kan ijazah Anda sendiri, bukan ijazahnya termul ataupun pengacara termul itu, ya. Itu kan ijazah Anda sendiri. Ya jangan panik dong. Buktikan bahwa saya tidak membuat ijazah UGM di pojok pramuka. Gitu loh, ya. Kalian itu, saya blok lah kau. Lalap. Yang kita bahas ijazah presiden. Mulai ijazah si Bagudung kok marhum mah dia bahas sih. Ayo coba sekarang komen. Kalian pingin nggak saya mempertemukan Dr. Rismond Sianipar dengan Pak Paiman Raharjo? Komen. Oh ya, coba komen dulu. Pingin nggak kami menjumpai Paiman Raharjo di mana? Di rumahnya? Di rumahnya. Di rumahnya. Kalau subscribe Bali G Academy nambah 1000 hari ini, saya temui. Nah, apanya syaratnya subscribe
10.000 lah, 1.000 dikit kali. 10.000. 10.000 subscribe di Bali Liga Academy harus nambah supaya hari ini kita ke rumah mewahnya Pak Iman Raharjo. Ya. 2 katanya, rumahnya saling membelakangi. Oh, bayangkan, itu hasil dari pramuka atau dari mana itu? Kan gitu, ya. Oh, udah di Barito dia dekat. Pengen, oke, subscribe di Bali Liga Academy. Bali Liga Academy yang live, di sana yang nambah. Di Sentana yang nambah, Sentana TV yang nambah ini. Aduh, tae. Itulah repotnya kan. Aduh. Klarifikasi S3-mu. Kau S1 aja nggak mau kau tekan si Jokowi itu. Jokodok. Oh, tapi kan emang begitu kata Pak Jokowi. S1 aja kok dimasalahin. Kalau S2, S3 boleh lah. Berarti pramuka dong. Aduh. Beli dulu buku saya itu di apa ya? Di Amazon. Kalian para termul itu ya, beli dulu. Biar yang hoax itu apa? Kayak ini. Ya, kayak kepanasan gitu. Buku saya kan ratusan itu di apa? Di Amazon. Isinya project programming, ya kan? Yang menantang saya ada nggak? Saya lihat dulu dia programmingnya kayak mana. Atau cuma tool user, udah hebat tool user. Ya, bak. Oke, banyak kali termul ini jadi malas awak live. Mulai panik dia, ya, mendesak saya. Desak itu yang kalian jilat kudisnya itu, supaya menunjukkan ijazahnya. S1 UGM, ngaku-ngaku lagi. Ya bak. Kenapa ditunda bang? Nah ini kita mau cari alasannya ya. Apakah penundaan itu akibat apa? Semakin minimnya termul yang beredar atau bagaimana ini? Namudum dora saya sana. Tidak. Semangat bang, ya saya mau komentar yang positif aja ya. Sudah sampai di Barito. Kalian kalau orang Alfarizi, Jaksel Ganteng. masih tahu Barito dan Mabes Polri itu udah dekat. Dekat ya. Pinocchio Raja Ngibul lulusan Universitas Pasar Pramuka. Kalau nggak lulusan Pasar Pramuka pasti sudah lama ditunjukkan ya. Pasupati, Rismon Syanipar dan Vivian bukunya berat-berat di Amazon. Iya, memang buku apa itu project ya. Tapi itu termul kayak gitu. Ya, termul stres, nggak bisa melihat. Jadi kemarin ada bukunya Dr. Rismon ini, Programming for Beginner. Saya coba baca halaman 1, nggak ngerti bang. Saya baca kata pengantarnya aja nggak ngerti. Coba suruh Sylvester apa? Baca itu halaman 1 aja. Jadi Sylvester Stallone itu memang lawannya James Bond dari dulu. Jadi selalu mereka apa kalau ada filmnya Sylvester Stallone keluar, filmnya James Bond keluar, berlawanan terus. Siapa yang dapat penonton lebih banyak? Harganya kan mahal-mahal kan, Le. Di Iya. Amazon $30. Ya, dolar pula. Ngeri kali. Iya, tapi saya bisa baca halaman depannya, Le. Nah, karena saya juga tahu diri, bukan jurusan saya itu. Jadi saya ngebaca depannya juga udah nggak ngerti. Coba termul, buku yang mana yang kau baca? Ya, atau jangan-jangan kau baca buku komik juga seperti junjunganmu itu. Doraemon. Bacanya Shinkan, buku Shinkan. komik, terus di apa namanya di kamarmu hanya ada mainan-mainan robot-robotan sama Tamiya. Masa kantor wali kota, meja wali kota isinya Tamiya. Aduh. Tapi sekarang Sekali-kali lihat dulu meja wakil presiden isinya Tamiya juga nggak itu wakil presiden loh. Iya. Main Tamiya mulu kerjanya tiap hari. Kayak jabatan main-main wakil presiden ya. Di jabat Gibran ini. Iya. Oke lah, kalau nggak saya tantang satu lagi, Mas Gibran. Saya tantang Mas Gibran adu Tamiya. Saya juga main Tamiya dulu, tapi waktu SMP, jadi saya belajar lagi nanti. Kalau Tamiya. Tamiya saya main Saya dulu. biasanya waktu kecil belajar Tamiyang. Tamiya.
Pertanian. Ah, kalau itu belajarnya di HKBP bukan di HTI. Iya. Jangan HTI itu hobi Tamiya Indonesia juga. Hobi Tamiya. Ya ini bukan iklan untuk Tamiya ya. Ya udah nggak zaman sebenarnya itu. Zamannya waktu saya SMP 2005 lah itu. 2005 lagi boomingnya banget itu Tamiya itu. Gila. Jadinya kita ke rumahnya Paiman hari ini. Oke ya, lanjut ya. Kita liput dulu rumah Paiman itu. Ya. Ditunda mungkin ada kaitannya dengan nggak datangnya Kapolda kemarin. Terlalu lebay. Datang kemana? Kapolda, Datang ke Polda. Kan Polda itu anak buahnya Bareskrim. Kalau di Polda, jenderalnya cuma ada 2. Di Bareskrim, jenderalnya ada puluhan. Ya kan? Polda kan ada 2 doang jenderal. Kapolda, Wakapolda. Lain itu nggak jenderal mereka itu. Sedangkan di Bareskrim aja yang menyurati kita aja jenderal semua. Pimpinan gelar perkara aja jenderal. Pak Juhandani jenderal, brigjen. Jadi nggak mungkin Polda bisa mengatur-ngatur Bareskrim. Itu senior, harus dihormati dan seterusnya. Jadi Polda itu pun harus menempatkan diri dengan baik dan benar di institusi Polri, di Ayo live sekarang. organisasi Polri. Berjalan kita seperti apa? Masih di Barito dia. Berapa lama lagi? Termul per komen 400 perak. Aduh, banyak kali dana itu ya. Berapa termul satu hari? Sekarang posisi di mana, Bang? Ini dia dari tadi saya tunjukkan tuh. Di depan gedung Bayangkara Polri. Nah, kami lagi nunggu ini wartawan senior Sentana TV yang banyak kenalannya jenderal. Katanya ya. Sambil ngopi-ngopi dulu, coy. Ya kan? Santai aja ngopi-ngopi. Santai ngopi dulu kita. Hari masih panjang. Lah udah di mana itu? Ya, begitu. Batam Gamar. Oke, terima kasih. File UGM yang 15 April kelanjutan gimana, Bang? Nggak dikasih. Ya, dipersulit kita di humasnya UGM aja. Kita minta supaya Profesor Wening merilis video utuh pertemuan 15 April di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Nggak berani merilis, coba. Kira-kira Bareskrim menyita video itu nggak ya? Ya harusnya disita lah supaya dirilis, tapi jangan dimanipulasi ya, jangan dipotong-potong. Udah trauma kita dengan manipulasi semacam itu. Ya, korban berjatuhan terus akibat manipulasi Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri. Heka magacor sama ho. Masa ijazah disamakan dengan kelamin, dasar termul. Sama seperti siapa kemarin itu, si Pitra Romadoni. Bodohnya minta ampun. Oke, pemirsa. Ya, Bang Muslim Arbi dan tim sudah menghadap ke Bareskrim tadi menanyakan penundaannya, alasannya apa. Dari lantai 10 ya, jadi kita akan tahu alasannya apa. Di mana sih? Ya, tetapi untuk lebih jelas lagi kita akan jumpai Humas Polri alasannya apa ya. Termul menghambat kemajuan bangsa, betul deh itu ya. Bagaimana besok kita kalau 2029 lagi ya mencalonkan presiden lah itu si Gibran itu. SMA-nya aja 3 kali nggak lulus lagi, harus disetarakan oleh Dikdasmen. Bayangkanlah itu. Dan katanya itu wapres terbaik sedunia, se-Indonesia atau sedunia itu. Ya kata si Ade Armando. Masa nggak lulus 3 kali SMA terbaik? Kacau lah kita ini, ya.
Lai Rismon masih mau Ifnal Muas ngopi-ngopi di warung pinggir jalan, padahal Lai orang punya duit miliaran. Enggak lah, nggak ada miliaran, kita pakai jalan-jalan terus, ya, Lai. Lagian di sini yang menjual juga ini tulang kita, Marga Siregar. Regar. Jadi aman itu, aman, ya. Kalau sudah tulang Siregar, 5 habis istirahat. Istirahat makan siang. Makan Apa? siang dulu deh. tapi mau live kita. Makanya. Apa-apa lah. Live lagi 1 jam lagi. Sekarang kita mau makan siang dulu. Ya, makan siang dulu lah. Oke Polisi pemirsa, memang begitu. katanya polisinya sedang sholat, ya, waktu istirahat, istirahat, sholat dan makan, ya. Kami dapat info seperti itu, maka kami makan siang dulu. Oke, makan siang dulu, kami nanti balik lagi. Ya, di sini nih, katanya sedang isoma. Tuh, Nah, jam 12 memang kan. jam 12. Oke pemirsa, kita out dulu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.